Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila qawlihi faslun awqatus sholati khamsatun. Jamaah Majlis Ta'lim Maziyatun Nisa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada pembahasan tentang atau terkait waktu-waktu sholat di dalam kitab Safinatun Najah lil Imam Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, bahwasanya dikatakan waktu-waktu sholat itu ada 5. Khamsatun, ada 5. Beberapa waktu yang lalu kita semua di majlis ini sudah membahas apa-apa saja yang menjadi syarat sahnya sholat. Ya Bu, Assalamualaikum. Syarat sahnya sholat termasuk diantaranya adalah masuknya waktu. Andai kata ibu sholat belum masuk waktunya, sah apa kagak itu sholat? Kagak sah ya. Maka dukhulul wakti atau masuknya waktu sholat itu menjadikan syarat sahnya sholat. Dan yang menjadikan ketentuan di dalam kita bicara masuknya waktu sholat itu, kemarin kita jelaskan ada 2 ketentuan. Masih ingat gak Bu? Assalamualaikum. Ada 2 ketentuan atau 2 hal yang menjadikan ketentuan syarat itu masuknya waktu sholat. Apa yang pertama? Azan. Emang waktu sholat ditandai nama azan? Kalau orang kagak ada yang azan bagaimana kita? Apa ayo? Masuknya waktu sholat tuh ada ketentuannya kemarin. Apa yang Umi? Nah, hakikatul amri yang pertama. Yang pertama hakikatul amri. Yang kedua zonnul mukallaf. Hakikatnya waktu udah masuk, tuh hakikat namanya. Yang kedua zonnul mukallafi, itu dugaan. Jadi kalau ibu tidur jam 9, bangun dilihat jam udah jam 1 siang, di dalam hati sudah menduga udah masuk waktu zuhur jam 1, dan hakikatnya emang udah masuk waktu, maka sah sholatnya. Kalau ibu bangun tidur ngelihat jam 1 main sholat aja tanpa menduga waktu zuhur udah masuk, belum sah. Tuh, berarti 2 sebab itu, 2 perkara itu yang menentukan. Ada zonnul mukallaf, yaitu dugaan. Yang kedua memang hakikatnya waktu sudah masuk. Itu Bu. Itu yang menjadikan syarat atau ketentuan dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Jadi harus dua-duanya terpenuhi. Kagak cuman emang masuknya waktu udah hakikatnya, tapi nggak ada dugaan. Pas ditanya sama laki kita, sholat apaan mah? Sholat zuhur. Emang udah masuk waktunya? Lah ya. Nah, itu belum ada dugaan namanya. Pernah nggak begitu? Pernah ya. Saya emang ngarang doang. Ya kan? Udah masuk waktu sholat, udah masuk apa belum ya? Itu namanya nggak ada dugaan.
Harus ada dugaan, Bu. Minimal begitu tuh. Itu syaratnya tuh. Ya, jangan main sembahyang aja dulu. Lihat dulu. Nah, ini namanya waktu sholat. Dan waktu sholat bukan ditentuin dengan azan. Iya, azan itu artinya al-i'lamu, pemberitahuan itu azan. Dan juga sebagai panggilan untuk sholat berjamaah. Itu azan. Jadi azan bukan menentukan masuknya waktu sholat. Kalau ibu ngelihat azannya, dengar azannya di televisi, ibunya tinggal di Bandung, sedangkan di televisi tulisannya waktu sholat maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Apakah yang di Bandung udah masuk waktu atau belum? Kan begitu. Yang di Banten udah masuk waktu apa belum? Kan kalau di TV tulisannya begitu. Waktu sholat untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Lah kita lagi di Lampung, belum masuk. Makanya azan itu bukan sebagai menentukan masuk waktunya sholat, tetapi sebagai alam pemberitahuan dan juga sebagai ajakan untuk kita sholat berjamaah. Itu azan. Jadi kita penting nih. Sekarang selama ini kita taunya masuk waktu sholat itu lewat mana? Assalamualaikum. Ibu mak tahu nih udah masuk waktu sholat dari mana? Ada yang dari jam, ada yang azan katanya. Sekarang nggak ada jam, bagaimana? Nah, orang dulu, Bu, emang ada jam. Nah, makanya ini kan kita belajar waktu ini. Kalau seumpama jam kagak ada, lagi pada ngawur, baterainya habis. Nah, kita bisa tahu lewat alam nih, dari matahari. Kita harus belajar waktunya, harus tahu. Terkadang jam juga kalau kita di sini sama di negara lain kan beda. Betul apa enggak? Iya. Kalau masalah jam, cuman kan ini kita lihat kapan waktunya mulai masuk waktu sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'aqimus shalah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta." Dirikanlah sholat, kata Allah. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minina, wajib bagi orang yang beriman. Ya, sholat yang 5 waktu, kitabam mauquta, waktunya udah ditentuin pada waktu yang sudah ditentuin. Jadi yang namanya waktu itu masa. Waktu itu adalah masa. Yang namanya masa itu ada awalnya, ada akhirnya. Andai kata ibu sholat zohor di luar waktu zohor, maka itu namanya sholat qadha. Sholat yang di luar waktu yang sudah ditentukan namanya sholat qadha. Kemarin udah kita belajar, lempengan gara-gara tidur ama lupa, sholatnya di qadha. Tapi kalau sholatnya kita sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan namanya sholat adaan. Maka kita biasa kalau niat adaan lillahi ta'ala. Ada awal, ada akhir, ada batasan waktu setiap sholat. Bandingannya begini. Masa bayar listrik dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 20 paling lambat. Itu udah akhir tanggal 20. Betul apa enggak? Berarti ada jarak sekitar berapa tuh? Ya, 2 minggu lebih untuk pembayaran. Itu waktu pembayaran listrik.
Namanya itu waktu tuh. Ada awal, ada akhir. Ibu datang ke loket pembayaran pada tanggal 15. Bayar listrik, diterima nggak? Kenapa diterima? Masih di waktunya, tanggal 15. Ibu bayar listrik pada tanggal 25. Datang ke loket pembayaran. Apa kata tukang jaganya? Maaf ibu, ibu sudah lewat dari waktunya. Sekarang ibu sudah lagi tidak bayar listrik dan ibu hanya cukup meminta maaf. Begitu apa enggak? Hah? Begitu apa enggak? Cukup sama minta maaf. Lewat waktu. Bayarnya tanggal 25, paling lambat tanggal 20. Kata tukang jaganya, ibu cukup minta maaf aja gitu enggak? Enggak kan? Kenapa enggak? Bayar denda juga lagi gitu kan? Dan tetap kudu bayar. Begitupun sholat 5 waktu kita. Udah ada waktunya yang sudah ditentuin, ada awal ada akhirnya. Kelewat. Apa cukup kita cuma minta maaf? Maaf ya Allah ketiduran? Apa cukup begitu? Tetap kudu dikerjain. Namanya sholat qada. Nggak cukup minta maaf. Nah, ibu nih, kita semuanya dulu waktu umur 15 tahun udah waktu baliknya kita. Masih sekolah SMP sekitaran segitu dah. Banyak sholat yang mungkin kita tinggalin. Sengaja atau tidak sengaja, apa cukup kita dengan minta maaf? Enggak. Berarti suruh ngapain? Bayar sholat itu. Dikodok sholat yang dari umur 15 tahun. Kalau segala sebab-sebabnya tidur, sebabnya lupa, sholatnya dikodok nggak? Hah? Sholat kita tidur nih, ketiduran, keliwat waktunya, tetap sholatnya kodok nggak? Kodok. Yang itu kagak disengaja, apalagi yang disengaja. Dari umur 15 tahun. Udah buah, ntar mikirin aja dari jadi itu. Yang penting kita kerjain kodok, ya. Setiap sholat bikin. Kalau malu depan laki, minggir dikit. Mojok sholatnya. Malu depan kita punya anak, minggir. Lah mama sholat apaan? Tadi udah sholat. Ya itu terkait waktu bu ya. Jadi nggak bisa kita tinggal, tetap kudu dikerjain. Biar kata di luar namanya sholat kodok. Udah. Lanjut bu. Kemudian awal waktu zuhri, permulaan waktu zuhur. Permulaan waktu zuhur, zawalu syamsi, dimulai dari tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya atau zuhur itu habis waktunya, masiru dhilli syai'i mithlahu, bayangan sesuatu itu ukurannya sama, seukuran. Ghaira dhillil istiwa, selain bayangan istiwa. Ini matahari terbit dari mana? Matahari terbit dari timur. Timur sana, timur sana ya. Nah kita kasih ini bayangan, ini sesuatu namanya tongkat. Kalau orang dulu biasanya di masjid-masjid zaman dulu tuh ditaruh tongkat di tengah. Ini tongkat kita taruh di sini. Matahari dari timur. Kalau matahari dari timur,
maka bayangan dari ini pulpen adanya di sebelah mana? Matahari adanya di timur, nyorot di sini. Maka bayangan ini pulpen adanya di sebelah mana? Ada di barat, ada di sini, betul nggak? Ya. Nah di sini dikatakan zawalu syamsi, matahari tergelincir. Dari mana dimulai tergelincir? Dimulai dari sini. Matahari berada di istiwa. Bu, catatan. Istiwa itu adalah di mana matahari berada di atas kepala. Itu istiwa. Istiwa yang dikatakan istiwa adalah di mana matahari berada di atas kepala. Berarti adanya di atas benar-benar. Nah, kalau waktu istiwa itu berarti kalau matahari pas ada di atas sini, ini benda ini ada bayangannya enggak? Hah? Ada enggak? Kalau miring dikit baru ada gitu tuh. Kalau udah lurus, matahari ada di atas benar-benar, ini enggak ada bayangannya nih. Ya kan? Nah, tergelincir sedikit matahari ke barat. Dikit aja. Tuh. Paham enggak? Matahari kan tadi dari timur. Terus ada di tengah sini, di atas deh. Tergelincir dikit ke barat. Berarti bayangan ini ada di mana nih? Bayangan ini ada di mana? Ada di timur. Benar nggak? Kemari bayangannya. Kan matahari udah ke sono, udah ke barat. Berarti dia adanya di timur. Nah, ketika tergelincirnya sedikit aja bayangan itu, matahari kemari. Nah, ini bayangan ada di sini. Itu masuk waktu zuhur. Itu Bu caranya. Ibu lagi di gurun, ibu lagi di hutan, taruh aja begitu tuh. Lihat bayangan matahari. Oh, dia ada di sebelah sono. Paham? Hah? Tergelincir sedikit. Ini matahari di sini, di atas benar-benar nih. Ya kan? Matahari ke sono, ke barat. Nah, ini kan tergelincir, namanya matahari tergelincir. Bayangan ini jadi ada ke timur. Tadinya kan bayangan ada di barat. Ya, akhirnya pindah bayangan ke timur sini. Sedikit aja. Itu namanya masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Waktu zuhur sampai bayangan ini dengan ukuran ini sama ketika dirubuhin begini. Oh, sama bayangannya ukurannya. Paham nggak? Ini begini Bu. Tek ditaruh, ya. Ya, kan ada bayangannya tuh. Nah, pas ditaruh begini, benda sama bayangan panjangnya sama. Itu waktu zuhur habis. Paham? Ulang lagi. Masuk waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari ke barat, muncul bayangan sedikit, ghairu dhillil istiwa, selain bayangan istiwa. Jadi nggak ada bayangan nih. Kalau misalkan bendanya itu agak miring, kemudian ada bayangan ketika matahari ada di atas, itu nggak dihitung. Bayangan tengah, namanya bayangan tengah itu istiwa. Itu nggak dihitung. Itu nggak dihitung. Nanti ketika dirobohin, bayangan ini sama, itu namanya habis waktu zuhurnya. Mulai dari tergelincir matahari sampai nanti bayangan benda itu seukuran sama dengan bendanya. Paham? Kan ibu kalau jalan kaki biasanya tengah hari bolong, bayangan ibu kadang lebih panjang, kadang sama. Nah, coba ibu rebahan sedikit, kalau bayangannya sama seukuran sama ibu, itu namanya waktu zuhur habis. Itu contoh begitu. Ya. Waktu zuhur begitu. Kenapa dinamakan zuhur, Bu? Salatnya namanya salat zuhur. Karena salat pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril. Namanya salat zuhur. Li'annaha awwalu salatin zuharat fil Islam. Makanya namanya zuhur. Yang pertama kali muncul, yang terlihat atau nampak Nabi salat bersama dengan malaikat Jibril pada waktu tersebut. Atau kata Imam Nawawi, dikatakan sholat zuhur karena sholatnya di waktu yang nampak jelas terlihat.
lagi terang benderang, waktu tengari, namanya sholat johor. Nah itu terkait waktu johor. Jelas Bu, paham Bu? Waktu johor paham ya? Jadi kalau mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu sama seukuran dengan dengan bendanya, namanya habis waktu johor. Ada waktu fadilahnya johor kapan? Waktu fadilah sholat zuhur kapan? Ya dimulai awal waktunya, itulah waktu yang fadilah, waktu yang utama untuk melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Selebihnya namanya waktu jawaz, boleh untuk melakukan. Ya, biar kata ibu ngerjain sholat zuhur di jam 3 kurang 5 menit, belum masuk waktu asar, masih boleh. Tapi jangan dibiasain. Ya. Iya. Itu masih boleh, masih masuk waktu. Karena belum masuk waktu asar, tapi masih zuhur, boleh kita kerjain. Tapi yang sempurnanya tadi fadilahnya, waktu yang utama adalah awal waktu. Wa awwalu waqtil asri, dan permulaan waktunya sholat asar. Permulaan waktunya sholat asar, idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu, apabila bayangan tiap sesuatu atau itu benda mithlahu, sama ukurannya. Tadi ketika habis waktu zuhur masuk waktu asar. Tadi habisnya waktu zuhur pas kapan? Ketika bayangan sama ukurannya dengan benda. Pas waktu itu juga asar sudah masuk. Ketika bayangan itu sama dengan benda ukurannya, itu masuk waktu asar. Oh maafin, ada tambahannya tuh, wazada qalilan gitu tuh. Masuknya waktu asar berarti begini. Idza shara dhillu kulli syai'in, ketika bertambah ketika bayangan sesuatu itu sama ukurannya, dan wazada qalilan, dan bertambah sedikit. Nih, Bu, perhatiin. Misalkan ini timur, dari sini ini timur nih. Ini barat. Matahari dari sini. Tuh. Ya kan? Ada di atas. Ini masuk zuhur belum? Udah masuk zuhur belum nih pas di atas ini? Hah? Belum. Pas tergelincir sedikit. Nah, itu masuk waktu zuhur. Paham? Kemari. Nah, ini nih benda ini punya bayangan. Ketika bayangannya di sini sama seukurannya segini, ini waktu zuhur habis. Nih. Waktu zuhur ketika bayangannya segini. Ini kan ukuran pulpen. Bayangannya sampai sini. Nah, ini seukuran segini nih. Ini namanya waktu zuhur habis. Tapi kalau bertambah sedikit, pas mau direbahin, bayangan segini nih. Nah ini benda jatuh nih, tek. Nah ini kan maju nih bayangan ini, lebih panjang daripada sebelumnya. Maka ini waktu sholat asar masuk. Paham? Paham nggak Bu? Ketika bayangan sesuatu itu sama seukuran dan bertambah sedikit, maka itu masuk waktu asar. Umpama ini pulpen ukurannya 10 cm, bayangan 10 cm, maka waktu zuhur habis. Bayangan 11 cm, maka masuk waktu asar. Gitu tuh. Jelas? Sampai kapan? Akhirnya waktu asar sampai ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari seluruhnya. Sampai terbenamnya matahari seluruhnya. Itu waktu asar. Dan asar juga sering disebut sebagai namanya sholatul wusta. Sholatul wusta namanya. Punya keutamaan juga itu sholat asar.
Jadi kalau ibu sholat asar tuh waktunya akhir sampai terbenam matahari. Seluruhnya bu ya. Kemudian wa awal waktil maghribi, dan permulaan waktunya maghrib. Waktu sholat maghrib mulainya dari ghurubu syamsi, dari terbenamnya matahari, sampai wa akhiruhu, akhirnya waktu maghrib, ghurubu syafaqil ahmari, sampai terbenamnya mega merah. Tahu bu mega merah? Cahaya yang muncul di pojok ufuk barat, itu namanya syafaq. Dari mana bu? Ketika matahari terbenam itu bukan berarti matahari kagak kelihatan ya. Ini kita di sini matahari nggak kelihatan berarti udah terbenam, enggak. Matahari terbenam secara seluruhnya, biar kata kalingan gunung, tapi matahari belum terbenam, belum masuk waktu maghrib. Maka ketika masuk waktu maghrib itu adalah matahari benar-benar terbenam. Dan kapan waktu habisnya? Ketika terbenamnya atau hilangnya mega merah. Mega merah itu adalah pancaran sinar yang dihasilkan ketika matahari sudah terbenam tapi masih disain. Ada pancaran cahaya, biasanya warna merah. Ya. Sunset. Iya deh begitu. Ya, ibu kalau main ke pantai, nah tuh ngelihat matahari lama-lama habis ngilang. Pas matahari buletannya emang udah hilang, tapi pancaran sinarnya masih ada. Itu namanya mega merah. Kalau mega merahnya itu udah hilang, habis, namanya maghrib kelar. Ya. Ini qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kalau yang jadid, yang barunya, waktu maghrib itu habisnya seukuran sholat kelar, habis waktu maghrib. Berarti udah sekelar gitu doang tuh. Azan, wudu, pakai mukena, sholat, beres, sampai beresnya itu waktu maghrib selesai. Itu qaul jadidnya tuh. Tapi kebanyakan ulama Syafi'i mengikuti dan menyepakati qaul qadimnya Imam Syafi'i, yaitu tadi mulainya dari terbenam matahari sampai terbenamnya mega merah. Kemudian ya kenapa dinamakan waktu, kenapa sholat maghrib? Karena memang daripada gurub, kalimat gurub itu tadi, gurubu syams, terbenamnya. Sholat di masa terbenamnya matahari atau sampai terbenamnya mega merah. Waktu fadilahnya ya tetap di awal waktu. Wa awal waktu isya'i, dan permulaan waktu sholat isya, ghurubus syafaqil ahmari, mula-mulanya waktu sholat isya itu di saat terbenamnya terbenamnya mega merah. Mega merah hilang. Sampai kapan waktu isya? Wa akhiruhu, akhirnya atau selesainya waktu isya, tulu'ul fajri shodiq, sampai terbitnya fajar shodiq. Fajar ada dua bu. Yang satu fajar shodiq, yang kedua fajar kazib. Ada fajar shodiq, ada fajar kazib. Kalau fajar kazib, fajar kazib itu adalah cahaya yang menjulang ke atas, cahaya putih yang menjulang ke atas. Udah kayak buntut serigala biasanya, atas cahayanya tuh. Sebelah mari-marinya masih gelap, cuman cahayanya begitu doang tuh. Dari ibu cari tuh gambar fajar kazib, ada tuh, begitu cahayanya, ke atas doang begitu. Tapi kalau fajar shodiq udah merata, menyeluruh
sinarnya cahaya putihnya itu udah menyeluruh, itu namanya fajar kazib, fajar sodik. Nah, itu udah habis waktu isya. Kalau masih fajar kazib, fajarnya cahaya putihnya masih menjulang ke atas, itu masih boleh sholat isya, tapi hukumnya makruh. Misal waktu biasanya ini kalau fajar kazib itu cuma sesaat, bentaran. Misalkan waktu subuh jam 4. Nah, jam 4 kurang seperempat itu masih bisa waktunya sholat isya. Ya, itu masih bisa. Tapi mendekati fajar sodik namanya fajar kazib, itu makruh buat sholat isya. Tapi masih isya masih boleh. Ya, masih boleh. Kalau ketiduran gitu, kaget bangun belum sembahyang isya. Gitu. Ya. Tiduran gitu kaget. Itu namanya fajar sodik, Bu. Cahaya putih yang menyeluruh. Ya, di ufuk timur ya berarti itu. Fajar. Fajar ada di sono timur. Kemudian mana itu tadi? Wa awal waktu subhi, dan permulaan waktu subuh. Nah, dimulainya waktu subuh, tulu'ul fajri sodik, dimulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Kalau fajar tuh warnanya putih biasanya. Sampai terbitnya matahari, itu waktu subuh. Ya. Sholat subuh di awal waktu fadilahnya lebih afdol. Kalau matahari udah terbit, udah habis waktu subuh. Al-asfaqu, adapun mega, salah satun ada 3. Ahmaru wa asfaru wa abyadu. Mega merah, mega kuning, sama mega putih. Al-ahmaru, adapun mega merah, maghribun, yaitu pada waktu maghrib. Kalau ada mega merah, namanya keberadaannya mega merah itu menunjukkan bahwa tinggal sisa-sisa waktu maghrib. Karena mulai dari terbenamnya matahari muncul namanya mega merah, itu waktu maghrib. Kalau mega merahnya hilang, berarti maghrib udah habis. Maghribnya udah kelar. Wal asfaru, dan adapun mega kuning, wal abyadu, dan mega putih, isyaun, yaitu waktu isya. Kalau mega merahnya hilang, tinggal mega kuning, tertinggal putih, begitu. Ibu pernah merhatiin langit nggak? Nah, kalau nggak punya duit baru merhatiin langit. Belum bayar listrik. La ilaha illallah. Wa yundabu, dan disunahkan takhiru sholatil isya, mengakhirkan sholat isya. Mengakhirkan sholat isya disunahkan ila an yagiba syafaqul asfaru wal abyadu, sampai hilangnya mega kuning dan mega putih. Ya, memang tetap sholat di awal waktu ada fadilahnya. Tapi di sini ada waktu yang afdol atau disunahkan mengakhirkan sholat isya di waktu mega kuning sama mega putih udah hilang. Berarti sekitaran waktu tengah malam. Masuk waktu tengah malam itu disunahkan sholat isya. Berarti mengakhirkan. Nah, kayak kita sekarang. Kita sekarang waktu isya udah masuk. Kita masih ngaji aja. Ya, apa-apa ya. Bukannya lagi ajar ngaji. Udah masuk ajar masih ngaji aja. Ya, dia enggak tahu ilmunya ini. Bayang isya diakhirkan, disunahkan tuh tengah malam. Ya? Batasnya isya sampai fajar kazib tadi, sampai fajar sodik. Enggak maksud disunahkannya. Oh boleh, isya dulu, pagi isya,
mulai dari tengah malam. Kalau batas akhir daripada sholat isya itu sampai waktunya waktu subuh gitu. Tapi kalau udah fajar sodik masih kita ngerjain sembahyang isya, makruh. Fajar kazib tadi ya, fajar kazib makruh. Tapi tetap sah masih sholatnya, ya. Sholatnya masih sah. Kalau misalkan habis dari sini pulang ngaji capek tiduran, ntar bangun tengah malam bayang isya, ya. Yundawu disunahkan takhiru sholatil isya, mengakhirkan sholat isya di waktu hilangnya mega kuning dan mega putih, ya. Bagi yang kuat, maksudnya bagi yang kuat, bagi yang mampu. Kalau kagak mampu, udah tidur kebluk, bangun-bangun jam 6, jangan dilakuin. Mendingan sholat isya awal waktu, nggak mau ngamalin ilmu katanya nih ya. Dia tidur, mau ngerjain niatnya mau ngerjain isya tengah malam, ngambil sunnah. Dia bablas, bangun ajan, dia ngambil wudu. Sholat apa mas? Sholat isya. Orang udah sholat tuh khairum minan naum, sholat subuh masih sholat isya, ya kesiangan ya. Tuh begitu bu. Ya bebas mau di awal waktu sembahyang isyanya atau di tengah malam, itu lebih disunahkan karena Nabi pernah melakukan hal tersebut dan bahkan lebih sering. Ya itulah dia waktu-waktu sholat di dalam ajaran agama kita yang wajib dan sudah ditentukan. Jadi ketika kita melakukan sholat di luar waktu, namanya tetap harus dan namanya sholat qadha, jangan ditinggal. Nggak bisa kayak tadi kita bayar listrik cepat, maaf ya bang, maaf ya pak, saya nggak bisa bayar, nggak bisa maaf, tetap kudu bayar, malah ada dendanya. Ya, dah segitu aja dulu. Nanti kita lanjutin. Ada waktu-waktu yang diharamkan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Tahrumu sholat allati laisa laha sabab. Wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.